Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Wulan dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 yang terdiri dari saya, Rahayu Febrianti, dan teman saya, Ari Purniawanti, akan menyampaikan materi bab 14, yaitu siklus produksi. Pengertian siklus produksi. Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembuatan produk. Diagram konteks siklus produksi. Pada diagram tersebut menunjukkan bagaimana siklus produksi dihubungkan dengan subsistem lain dalam sistem informasi sebuah perusahaan. Sistem informasi siklus pendapatan menyediakan informasi berupa pesanan pelanggan dan perkiraan penjualan yang digunakan untuk merencanakan tingkat produksi dan persediaan. Sebagai balasannya, sistem informasi siklus produksi mengirimkan informasi ke siklus pendapatan mengenai barang jadi yang telah diproduksi dan tersedia untuk dijual. Informasi mengenai kebutuhan bahan baku dikirim ke sistem informasi siklus pengeluaran dalam bentuk permintaan pembelian. Sebagai gantinya, sistem siklus pengeluaran menyediakan informasi mengenai perolehan bahan baku dan juga mengenai pengeluaran lain yang dimasukkan ke dalam overhead pabrik. Informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja dikirim ke siklus sumber daya manusia yang sebagai balasannya menyediakan data mengenai biaya dan ketersediaan tenaga kerja. Terakhir, informasi mengenai harga pokok produksi akan dikirim ke sistem buku besar dan pelaporan informasi. Aktivitas dasar dalam siklus produksi. Dalam siklus produksi setidaknya dibagi menjadi 4 aktivitas dasar. Yang pertama adalah perancangan atau desain produk. Pada tahap ini akan dirancang produk apa yang akan diproduksi oleh perusahaan, berapa kebutuhan materialnya, dan bagaimana langkah-langkah untuk memproduksinya. Yang kedua adalah perencanaan dan penjadwalan. Tahap ini berdasarkan pada angka-angka pesanan pelanggan. Perusahaan bisa menghitung di bulan depan berapa, di minggu depan berapa, dan di tahun depan berapa, sampai nanti akan dijadwalkan proses produksinya. Yang ketiga adalah operasi produksi. Tahap ini merupakan langkah nyata proses produksi itu sendiri. Yang keempat adalah akuntansi biaya. Tahap ini perlu melibatkan akuntan untuk menghitung akuntansi biayanya. Berikut adalah DAD tingkat 0 dari siklus produksi. Perancangan atau desain produk. Tujuan aktivitas ini adalah untuk merancang sebuah produk yang memenuhi permintaan dalam hal kualitas, ketahanan, dan fungsi, dan secara simultan meminimalkan biaya produksi. Aktivitas perancangan produk menciptakan 2 dokumen utama. Yang pertama, daftar bahan baku, yaitu sebuah dokumen yang menyebutkan nomor bahan baku, deskripsi, dan kuantitas dari tiap-tiap komponen yang digunakan dalam sebuah produk. Yang kedua adalah daftar operasi, yaitu sebuah dokumen yang menspesifikasikan urutan langkah-langkah untuk mengikuti dalam membuat produk, peralatan apa yang digunakan, dan seberapa lama setiap langkah yang diambil. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Ari. Monggo Mbak Ari.
Bagaimana para akuntan dapat terlibat dalam perencanaan produk? 1. Para akuntan dapat memberikan informasi yang menunjukkan bagaimana berbagai desain dapat mempengaruhi biaya produksi dan tingkat laba. Yang kedua, memastikan bahwa sistem informasi akuntansi dirancang untuk mengumpulkan dan memberikan informasi mengenai biaya penyetelan mesin dan penanganan bahan baku yang terkait dengan berbagai alternatif desain produk. Aktivitas yang kedua dalam siklus produksi yaitu perencanaan dan penjadwalan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek sekaligus meminimalkan persediaan bahan baku dan barang jadi. Ada dua metode dari perencanaan produksi. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya produksi atau MRP. Yang kedua adalah sistem produksi just in time atau JIT. Perencanaan sumber daya produksi di sini adalah merupakan kelanjutan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang mencari keseimbangan antara kapasitas produksi yang ada dan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi perkiraan permintaan penjual. Sedangkan metode sistem produksi just in time adalah meminimalkan atau meniadakan persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Bagaimana para akuntan dapat terlibat dalam perencanaan dan penjadwalan? 1. Akuntan harus memastikan bahwa sistem informasi akuntansi mengumpulkan dan melaporkan biaya secara konsisten dengan teknik perencanaan produksi perusahaan. 2. Para akuntan juga dapat membantu perusahaan memilih antara MRP atau just in time untuk melihat manakah yang lebih tepat untuk perencanaan dan penjadwalan produksi perusahaan. Langkah ketiga dalam siklus produksi adalah pembuatan produk yang sebenarnya. Cara aktivitas ini dicapai sangat berbeda di berbagai perusahaan. CIM atau Computer Integrated Manufacturing adalah penggunaan berbagai bentuk teknologi informasi dalam proses produksi seperti robot dan mesin yang dikendalikan oleh komputer. Setiap perusahaan membutuhkan data mengenai 4 segi berikut ini dari operasi produksinya. Yang pertama, bahan baku yang digunakan. Yang kedua, jam tenaga kerja yang digunakan. 3, operasi mesin yang dilakukan. Dan yang keempat adalah biaya overhead produksi lainnya yang terjadi. Tujuan dasar dari sistem akuntansi biaya ada 3, yakni pertama, memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dari operasi produksi. Kedua, memberikan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam menetapkan harga. Ketiga, mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan serta nilai harga pokok penjualan yang muncul di laporan keuangan perusahaan. Di dalam akuntansi biaya ada 2 jenis, yaitu harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Ancaman dan pengendalian dalam siklus produksi. Di dalam aktivitas isu-isu umum di seluruh siklus produksi ada ancaman dan pengendaliannya. Yang pertama, ancaman data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Pengendaliannya melalui integritas pengolahan data, pembatasan akses terhadap data induk, dan tinjauan pada semua perubahan terhadap data induk. Ancaman yang kedua, pengungkapan yang tidak diotorisasi oleh informasi sensitif. Cara pengendaliannya, pengendalian akses dan enkripsi. Ancaman yang ketiga, kehilangan atau penghancuran data. Cara pengendaliannya salah satunya adalah backup dan prosedur pemulihan bencana. Di dalam aktivitas produk ada ancaman, yakni desain produk yang buruk mengakibatkan kelebihan biaya. Cara pengendaliannya ada 2, yaitu analisis akuntansi biaya yang timbul dari pilihan desain produk dan analisis garansi dan biaya perbaikan.
Di dalam aktivitas perencanaan dan penjadwalan ada ancaman yaitu kelebihan dan di bawah target. Cara pengendaliannya ada 3, yaitu sistem perencanaan produksi, tinjauan dan persetujuan jadwal dan pesanan produksi, dan pembatasan akses terhadap pesanan produksi dan jadwal produksi. Di dalam operasi produksi ada ancaman pencurian persediaan. Pengendaliannya yaitu pengendalian akses fisik, dokumentasi pergerakan persediaan, pemisahan tugas, pembatasan akses, dan perhitungan persediaan fisik secara periodik. Ancaman untuk proses produksi selanjutnya yaitu pencurian aktiva tetap. Cara pengendaliannya yaitu persediaan fisik dari semua aktiva tetap dan membatasi akses fisik terhadap aktiva tetap, kemudian memelihara catatan detail dari aktiva tetap termasuk pelepasannya. Ancaman dalam aktivitas operasi produksi selanjutnya yaitu kinerja yang buruk. Cara pengendaliannya yaitu melakukan pelatihan, laporan kinerja. Ancaman selanjutnya yaitu investasi suboptimal dalam aktiva tetap. Cara pengendaliannya melakukan persetujuan yang tepat dari perolehan aktiva tetap, termasuk penggunaan permintaan proposal untuk berbagai penawaran kompetitif. Ancaman dalam proses produksi selanjutnya yaitu kehilangan persediaan atau aktiva tetap dikarenakan kebakaran atau bencana lainnya. Salah satu pengendaliannya yaitu pengamanan fisik dan asuransi. Ancaman dalam proses produksi yang terakhir adalah gangguan operasi. Cara pengendaliannya yaitu melakukan backup atau rencana pemulihan bencana. Aktivitas akuntansi biaya, ancamannya ada 3. Yang pertama adalah data biaya yang tidak akurat. Yang kedua, alokasi yang tidak tepat dari biaya overhead, laporan yang menyesatkan. Di dalam data biaya yang tidak akurat, pengendaliannya yaitu melakukan otomatisasi data sumber dan pengendalian integritas pengolahan data. Di dalam ancaman alokasi yang tidak tepat dari biaya overhead, pengendaliannya yaitu melakukan perhitungan biaya berbasis aktiva yang didorong waktu. Ancaman yang terakhir dalam akuntansi biaya adalah laporan yang menyesatkan. Pengendaliannya adalah salah satunya metrik kinerja inovatif, misalnya Throughput. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.